Kabar, Dokter Andre, Oke dok, semua. puji Tuhan, Alhamdulillah sehat semua kita semua. Mungkin sebelum itu mau dijelaskan dulu dok bahwa kita ada 71 delegasi yang akan berangkat ke Lombok Timur. Untuk itu di sini kita akan terbagi 4 bagian, yaitu ada divisi kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan juga pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, di sini hari ini itu pembekalan kesehatan, harusnya ada Dokter Egi, mungkin karena Dokter Egi ada kesibukan, tidak masalah, masih ada Dokter Egi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Dok. Mungkin mau langsung berbicara ataupun ada yang mau disampaikan, silakan, Dok. Oke, mungkin langsung aja kali ya. Jadi Iya, nanti kita bakalan ada materi dikit gitu tentang fokus ke public speaking buat ngasih materi kesehatan ataupun materi edukasi ke masyarakat secara umum sebenarnya, public speakingnya. Nah, habis itu baru mungkin kita bisa lanjut ke berikutnya. Kalau kata komitinya katanya mau ada sharing-sharing juga ya habis ini. iya, Dok. Oke. Mungkin kita langsung aja ya. Saya izin buat uh, sharing PowerPoint. Terima kasih semangatnya. Oke, oke. Udah kelihatan belum? Sudah, Dok. Udah. Suara saya juga udah kedengeran jelas ya? Kedengaran, Dok. Oke. Saya mulai ya. Mungkin simpel aja. Oke, teman-teman semua. Secara singkat ya. Perkenalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan malam hari ini, kita mau bahas mengenai public speaking, terutama untuk edukasi ke masyarakat gitu. Memang topik utamanya adalah edukasi kesehatan, tapi sebenarnya public speaking yang akan saya sampaikan ini lebih ke arah public speaking secara umum. Jadi baik teman-teman yang ada background kesehatan maupun background yang lain, ketika teman-teman nanti mau untuk melaksanakan suatu edukasi kepada masyarakat, ilmu ini bisa dipakai begitu. Kita akan membahas mengenai apa sih sebenarnya public speaking. Jadi kayak literally dasar banget sampai nanti take home message. First, kita harus tahu dulu nih apa yang sebenarnya disebut dengan public speaking. Apa sih pentingnya juga public speaking? Jadi public speaking sendiri merupakan sebuah proses mendesain atau menyampaikan pesan kepada audiens. Simple banget. Ketika kita punya audiens, terus habis itu kita bisa melakukan public speaking dengan baik, maka message kita itu akan tersampaikan kepada audiens. Tapi berbagai macam audiens itu memiliki berbagai macam background juga. Ada yang backgroundnya kesehatan misalkan. Ketika kita menyampaikan materi tentang kesehatan, mereka akan lebih mudah untuk mengerti kesehatan. Tapi ada juga yang backgroundnya itu misalkan non-kesehatan. Nah, kalau misalkan non-kesehatan, kita menyampaikan materi tentang kesehatan, harus dipilih model atau cara atau metode yang paling simpel, sehingga audiens kita itu akan mudah untuk memahami. Ini adalah transactional model dari public speaking. Mungkin dari kalau ada teman-teman background-nya di sini adalah HI mungkin, atau teman-teman yang udah pinter banget buat public speaking, pasti tahu teori-teori ini semua. Yang jelas adalah ketika kita bisa memiliki skill public speaking yang bagus, kita tidak akan menjadi inferior karena kita bisa menyampaikan opini kita, karena kita bisa berpendapat, dan kita bisa menyanggah apabila ada suatu pendapat yang menurut kita kurang baik. Tapi kalau kita tidak memiliki communication skill yang bagus, public speaking yang bagus, maka ketika orang lain menyampaikan pendapat, kita akan cenderung untuk terus menerima begitu, dan pada akhirnya kita akan selalu berada di bawah pengaruh orang lain atau istilahnya inferior. Kalau kita bisa melakukan public speaking, maka kita akan lebih mudah untuk mendapatkan berbagai macam aim dalam hidup kita. Mudah mendapat pekerjaan, mudah mendapatkan kesempatan-kesempatan yang bisa kita dapatkan ketika kita mudah untuk approach kepada orang lain, dan lain sebagainya. Intinya ialah ketika kita memiliki skill public speaking yang bagus, communication skill yang bagus, maka jalan untuk sukses itu akan lebih mudah gitu. Entah itu di bidang akademisi gitu, entah itu jadi seorang dokter lah, perawat, atau tenaga-tenaga kesehatan, ataupun teman-teman yang non kesehatan. Bahkan teman-teman yang istilahnya berada
pekerjaannya berada di depan komputer pun, kalau teman-teman memiliki kemampuan untuk public speaking yang bagus, maka teman-teman akan lebih mudah dipercaya gitu, dan akan lebih mudah untuk naik jabatan. Itu adalah perumpamaan. Oke. Kok bisa? Karena main skill yang kamu bisa dapetin pada public speaking itu bisa kamu sampaikan gitu. Kamu bisa berpikir kritis, kamu bisa mendapatkan suatu skill kepemimpinan, kamu bisa menginfluence orang lain dan lain sebagainya. Itu bisa kita dapatkan tanpa kita sadari dengan public speaking. Dan itu semua akan mempermudah jalan kita menuju sukses. Hari ini kita akan fokus kepada edukasi yang fokusnya public speaking pada masyarakat gitu. Ini adalah metode-metode yang bisa untuk digunakan ketika kita ingin mengedukasi masyarakat, mulai dari interview, counseling, dan lain sebagainya sampai dengan campaign. Medianya juga banyak, ada yang auditory aids, ada yang visual aids, ada yang audio visual aids. Cuman pada malam hari ini kita nggak akan terlalu muluk-muluk di teori-teori seperti ini. Kita akan fokus kepada general. Jadi ketika kita public speaking di depan masyarakat umum, ingin mengedukasi mereka, kita bisa menyampaikan materi dengan baik dan juga bisa diterima dengan baik. Orang-orang dapat menerima materi kita dengan baik sehingga mereka dapat mengaplikasikan edukasi yang kita berikan. Itu yang poin pentingnya. Oke. Jadi public speaking sendiri itu ada macam-macam ya teman-teman. Ada yang untuk menginform, ada yang persuade, ada yang special occasion. Misalkan stand up comedy, nah itu juga special occasion. Tapi hari ini kita akan fokus pada inform. Dan menginformkan sendiri itu bisa formal, semi-formal, sama informal. Nah, tergantung audiens kita. Kalau teman-teman sendiri berada di daerah yang terpencil, berada di suatu daerah di mana orang-orangnya itu atau masyarakatnya itu istilahnya low education background, teman-teman lebih mudah untuk memberikan suatu edukasi dengan cara yang semi formal, bukan yang literally formal. Kenapa? Karena ketika kita memberikan edukasi dengan cara yang formal, orang-orang akan cenderung untuk boring, kayak lebih ke arah males gitu. Tapi kalau teman-teman lebih ke arah semi formal, jadi teman-teman masih bisa untuk dihargai seperti itu, dan teman-teman memberikan informasi dengan cara yang sedikit lucu, juga sedikit untuk istilahnya apa ya, persuasif gitu, maka mereka akan lebih mudah untuk menerima materi yang teman-teman berikan. Step by step-nya sih gimana sih? Yang pertama nih, teman-teman harus tahu dulu kalau teman-teman mau mengedukasi masyarakat, teman-teman harus tahu dulu masalah yang ada di masyarakat itu apa. Kalau misalkan teman-teman udah study nih background masalahnya yang ada di masyarakat itu apa, teman-teman udah punya planning nih, planningnya itu kira-kira tujuannya dalam masyarakat ini nantinya bisa misalkan gaya hidup sehat gitu untuk kesehatan, atau yang background ekonomi misalkan masyarakat ini nantinya bisa untuk rajin menabung kayak gitu. Nah, itu semua harus teman-teman pikirkan dengan baik, teman-teman rancang dengan baik mulai dari beginning, middle sampai end daripada public speaking teman-teman. Topik dan tujuannya sesuai dengan research teman-teman tadi. Setelah teman-teman tahu topik dan tujuannya, teman-teman kumpulkan dan susun materinya step by step gitu. Mulai dari awal gimana teman-teman bisa buat catch audience gitu. Terus habis itu gimana di tengah-tengahnya dan end-nya gimana. Ketika teman-teman menyampaikan materi, support idea teman-teman gimana, dan yang terpenting adalah take home message. Jadi kalau teman-teman materinya banyak banget, mending selalu ditutup dengan take home message. Karena orang-orang ketika materinya banyak, mereka nggak akan fokus, tapi mereka lebih ke arah kayak take home message-nya. Ketika teman-teman nanti selesai, bakalan diambil sama mereka. Teman-teman juga harus tahu nih audiens teman-teman kayak gimana. Kalau teman-teman mau mengedukasi orang-orang yang istilahnya pejabat-pejabat gitu, tentu teman-teman akan berbeda public speaking-nya dengan kalau mengedukasi anak-anak muda. Jadi teman-teman harus tahu background-nya mulai dari usia, gender, orientation, terus habis itu etnik ya, ethnicity, kemudian culture background mereka dan sebagainya. Jangan sampai teman-teman menggunakan bahasa-bahasa yang sensitif, bahasa-bahasa yang menurut bahasa mereka itu adalah bahasa yang
sangat teramat tidak terpuji gitu. Karena itu sering banget terjadi. Dan karena kita kan berbeda-beda etnik ya, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda budaya. Jadi teman-teman harus tahu dulu hal-hal sensitif apa, kata-kata sensitif apa yang berdasarkan bahasa Indonesia itu hal yang biasa, tapi berdasarkan bahasa mereka itu adalah hal-hal yang sensitif. Aku kasih contoh nyata adalah kalau aku sekarang di Jepang nih, kita bisa ngomong berbagai macam bahasa Indonesia itu dengan mudah di sini ke teman-teman kita yang sama-sama orang Indonesia. Tapi ada beberapa kata yang jangan sampai diucapin di publik gitu. Misalkan cincin. Cincin kan bahasa yang lazim gitu. Cincin dipakai di tangan gitu. Tapi ketika orang Jepang dengar kata cincin, wah mereka udah mikirnya udah kayak kotor gitu. Jadi hati-hati. Kalau teman-teman ingin tahu apa artinya cincin di bahasa Jepang, teman-teman bisa browsing sendiri. Tapi kalau teman-teman mau traveling ke Jepang, jangan pakai istilah cincin. Ada banyak banget kata-kata yang lain yang bisa buat teman-teman jadikan contoh untuk memperhatikan hal sensitif ketika teman-teman mau edukasi masyarakat gitu. Terus kalau bisa itu slow down, jangan terlalu cepat. Ada beberapa orang yang ketika mereka terkejar oleh waktu, mereka cepat banget ngomongnya. Termasuk saya sendiri ya, kalau misalkan terkejar waktu, presentasi, kadang-kadang saya juga terlalu cepat. Tapi saya punya tips supaya teman-teman tidak terlalu cepat ngomongnya. Dengan cara untuk menaruh notes ketika teman-teman presentasi. Jadi di tiap presentasi kan ada istilahnya apa ya, kayak highlights notes gitu di bawahnya, di bawah presentasi. Nah itu teman-teman bisa kasih tulisan slow down, breathe kayak gitu. Terus praktek itu adalah hal yang terpenting. Kalau teman-teman bingung public speakingnya gimana, teman-teman bingung kira-kira saya sudah bagus atau belum nih mengedukasinya, teman-teman bisa praktek di depan teman yang udah pinter public speaking. Atau teman yang bahkan sama sekali nggak pinter public speaking, tapi mereka bisa memberikan feedback yang positif gitu. Kalau bisa juga always evidence based. Jadi kalau misalkan teman-teman punya opini di presentasi teman-teman, misalkan teman-teman mau mengedukasi sesuatu dan teman punya opini di sana, harus disertai dengan istilahnya referensi seperti itu. Seperti ini presentasi, seperti ini selalu ada referensinya. Tapi ini untuk kalangan kesehatan ya biasanya, untuk kalangan-kalangan profesional. Kalau teman-teman pada kalangan-kalangan masyarakat, mengedukasi masyarakat, apalagi yang background akademisinya kurang dibandingkan dengan general masyarakat di Indonesia, maka jangan kasih referensi, mereka nggak akan paham gitu. Pakai bahasa yang simple, satu slide itu jangan sampai terlalu banyak kata-kata, dan teman-teman lebih banyak ngobrol di sana. Nah, ini adalah tips dan triknya. Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu nih, golden rules-nya ketika teman-teman public speaking. Teman-teman harus tahu dulu gimana cara untuk compose yourself, kemudian untuk ketika teman-teman mau presentasikan misalkan di balai desa atau teman-teman mau presentasi di aula seperti itu, teman-teman harus familiar dulu ini dengan tempatnya. Kalau teman-teman mau jalan-jalan, mau menunjuk orang dan lain sebagainya, itu teman-teman juga harus familiar dulu dengan tempatnya. Jangan sampai kagok di sana. Terus kalau teman-teman mau mengedukasi orang, teman-teman udah tahu background orangnya, masyarakatnya seperti apa, teman-teman harus memakai pakaian yang sesuai dengan topik yang akan teman-teman berikan dan sesuai dengan vibes yang akan teman-teman berikan. Misalkan formal, semi-formal, atau informal. Kalau mengedukasi masyarakat sih, saran saya lebih ke arah yang semi-formal, tapi baju teman-teman tetap harus menghargai. Jangan sampai teman-teman pakai kaos oblong gitu. Kaos oblong terus mengedukasi masyarakat, itu akan kurang dihargai. Meskipun mereka edukasinya level edukasi atau level ekonominya rendah, tapi vibe-nya akan beda aja ketika teman-teman memberikan edukasi dengan kaos oblong atau dengan kaos yang berkerah kayak polo gitu misalkan. Apalagi lebih bagus lagi kalau teman-teman memberikan edukasi dengan kemeja kayak gitu. Tapi jangan terlalu berlebihan. Misalkan dengan jas kayak gitu terlalu berlebihan kalau misalkan background masyarakatnya adalah masyarakat menengah ke bawah.
Terus kalau teman-teman bisa itu jalan-jalan. Jalan-jalan. Jadi kayak catch up dari audiens itu lebih bagus kalau teman-teman berada di tengah-tengah mereka. Jangan cuman di atas podium doang. Kalau misalkan teman-teman punya waktu, stick pada waktu. Dan kalau teman-teman bisa untuk menyampaikan segala sesuatunya dengan baik, prakteknya dengan baik, dan lain sebagainya, teman-teman akan bisa menyampaikan materi dengan smile dan enjoy. Gitu. Kata-kata kayak gini sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalkan teman-teman masih belajar gitu. Tapi kalau teman-teman bisa untuk praktis berulang kali kata-kata dan seperti ini bisa dikurangi. Ini tuh manusiawi, wajar. Orang yang public speaking yang sangat bagus sekalipun kadang-kadang mereka masih memiliki kata atau kayak gitu. Tapi kalau teman-teman mampu untuk praktek berulang kali seiring dengan berjalannya waktu, maka teman-teman bisa untuk mengurangi hal ini. Kalau teman-teman istilahnya terfokus pada PowerPoint, maka audiensnya juga akan tidur. Kalau bisa, kalau bukan Zoom seperti ini ya, teman-teman bisa berada di tengah-tengah mereka. Jadi jalan-jalanlah di tengah mereka dan sebagainya. Jangan juga teman-teman hanya membaca PowerPoint, tapi juga improve. Cara yang paling gampang adalah cuman ada beberapa kata di PowerPoint dan teman-teman lebih ke arah praktek untuk menjelaskan hal tersebut. Itu akan membuat teman-teman lebih terasa skillnya untuk tidak hanya membaca di PowerPoint gitu. Dan ketika berakhir jangan bilang kayak wah akhirnya udah selesai ya, ini yang terakhir gitu. Boleh teman-teman bilang kayak gitu untuk catch up take home message. Tapi jangan sampai teman-teman bilang kayak gitu kalau teman-teman sadar bahwa presentasi teman-teman ini adalah sesuatu yang boring gitu. Next, oh ya, yang teman-teman sering lupa ketika public speaking adalah body language-nya. Jadi kalau teman-teman public speaking, tapi teman-teman cuma berada di atas podium, bawa kertas, kadang-kadang itu adalah sesuatu yang sangat teramat boring. Tapi kalau teman-teman jalan-jalan, tangan teman-teman aktif dan sebagainya, body language-nya itu dapat, orang-orang akan lebih atraktif dan orang-orang akan lebih bisa mengena informasi yang teman-teman berikan gitu. Nih, body language itu ada yang posturnya kayak gimana, terus habis itu movement-nya kayak gimana, kemudian juga eye contact itu penting, kemudian juga facial expression. Teman-teman bisa bayangin kalau facial expression kayak gini sama yang di bawah, teman-teman akan lebih mudah untuk mempercayai yang mana kayak gitu. Dan juga gestur. Oke, lanjut. Nah, kalau teman-teman juga nih, mungkin di daerah terpencil nanti teman-teman kayak nggak sempat mandi atau teman-teman bingung nggak ada air nggak, aku kurang ngerti ya gimana khususnya di daerah terpencil kondisinya kayak gimana. Tapi yang jelas kalau bisa teman-teman nanti tetap berpenampilan rapi. Kalau nggak ada air nggak bisa mandi minimal pometan. Terus habis itu kalau teman-teman yang cewek pakai bedak atau teman-teman yang cowok minimal cuci muka gitu. Jangan sampai teman-teman baru bangun tidur terus habis itu masih kumus-kumus terus public speaking itu jangan, itu kalau bisa dihindari gitu. Orang akan sebelum kita berbicara, sebelum kita berpendapat, mungkin orang akan melihat rendah kita terlebih dahulu dan itu kalau bisa dihindari. Kendala yang sering dihadapi adalah yang pertama tidak percaya diri. Padahal di public speaking sendiri, confidence itu adalah sebuah kunci yang sangat-sangat penting. Untuk mempercayai diri sendiri, untuk bisa confidence, yang paling bisa untuk diterapkan tipsnya adalah mempersiapkan materi dan praktek dan terus praktek kayak gitu. Kalau teman-teman lebih sering untuk praktek, lebih punya banyak pengalaman, teman-teman akan lebih mudah untuk percaya diri. Meskipun materi yang teman-teman berikan itu adalah materi-materi yang istilahnya apa ya, abstrak gitu. Tapi teman-teman ketika teman-teman punya confidence, punya kepercayaan diri di dalam menyampaikan materi teman-teman, maka audiens pun akan lebih mudah untuk percaya teman-teman. Akan lebih mudah juga untuk menyaring materi yang akan mereka dapatkan dari public speaking teman-teman. Ini kalau di luar negeri nih, ada nih orang namanya itu adalah purpose. Jadi mereka kayak istilahnya apa ya, kalau di Indonesia itu aku kurang tahu, tapi istilahnya kalau di luar itu purpose kayak gini. Dan ini di Indonesia dianggapnya kurang ini ya, kurang
kurang etik, kayak kurang sopan gitu. Tapi kalau di luar negeri ini adalah sesuatu untuk imbus daripada percaya diri mereka. Teman-teman bisa melakukan ini 2 menit sebelum teman-teman ngelakuin public speaking, sebelum teman-teman tampil kayak gitu. Tapi jangan ketika teman-teman tampil, kalau di Indonesia mostly orang akan berpendapat bahwa ini tidak sopan. Lanjut, jangan juga terlalu cepat berbicara, stick pada time, stick pada behavior, jangan nervous, dan kalau teman-teman ingin untuk lancar ini semua, teman-teman harus bisa prepare. Prepare PowerPoint yang bagus, prepare materi yang bagus, slow down, dan sebagainya. Kalau blocking, cara yang paling efektif untuk mengatasi blocking adalah praktek, praktek, dan praktek. Kalau teman-teman sering banget public speaking, ketika teman-teman blocking, akan ada aja yang muncul atau mengalir dari mulut teman-teman. Tapi kalau teman-teman blocking, jangan sampai diem. Kalau teman-teman blocking, cobalah untuk membicarakan hal yang lain yang setidaknya teman-teman tahu arahnya kemana. Kok bisa, Dok, kayak gitu? Cara yang paling bagus adalah dengan praktek. Kalau ada teman-teman punya kesempatan untuk public speaking di depan masyarakat, udah ambil aja. Itu adalah kesempatan untuk mempush diri sendiri supaya bisa praktek public speaking yang bagus gitu. Oke, ini take home message-nya. Karena udah 20 menit. Be brave, be confidence. Kalau teman-teman bisa confidence, teman-teman bisa mencapai apapun yang teman-teman inginkan. Ini contohnya ketika aku dulu ketika public speaking itu kurang bagus itu, tapi ketika mulai mahasiswa aku coba untuk public speaking terus gitu, entah itu bahasa Indonesia, entah itu bahasa Inggris. Awalnya bahasa Inggrisku masih kurang lancar, masih kurang bagus, tapi aku banyak berlatih di situ. Aku banyak ambil kesempatan, banyak sampai ke kampung bahasa Inggris gitu di Pari, di Kediri gitu. Terus belajar public speaking lagi sampai akhirnya aku bisa presentasi di berbagai negara gitu. Misalkan ini kayak di Singapura waktu itu di NUS, mau ada MOU antara universitasku dengan NUS, Young Learning School of Medicine National University of Singapore. Di sana aku terlatih sekali sih untuk gimana sih caranya public speaking bahasa Inggris yang bagus di sana. Terus habis itu tapi ini semua itu dimulai dari public speaking yang simple, misalkan public speaking di depan kelas, public speaking di depan kampus perkuliahan kayak gitu, atau public speaking di depan masyarakat sampai akhirnya naik dan seterusnya begitu. Learning forever, jangan pernah merasa kita itu lebih baik daripada orang lain. Praktis dan praktis terus. Dan terakhir adalah educate people while educate yourself. Teman-teman harus tahu nih, kalau teman-teman mau mengedukasi people, misalkan cuci tangan sesudah buang air besar atau cuci tangan sesudah buang air kecil. Teman-teman harus sadar diri dulu nih, teman-teman udah melakukan atau belum kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau mengedukasi orang lain, jangan lupa untuk mengintrospeksi diri sendiri dan juga mengedukasi diri sendiri. Oke, thank you. Sudah selesai. Baik, terima kasih kepada Dr. Ricky yang sudah menyampaikan tentang gimana komunikasi yang baik, yang efektif kepada setiap kalangan, khususnya pada teman-teman yang akan berpetualang, yang akan berada di tengah-tengah masyarakat. Mungkin akan ada sesi pertanyaan, Dok. Akan ada 3 pertanyaan dari teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Boleh langsung on. Oke, silakan Azhara Fadilah. Baik, terima kasih Kak Andre yang sudah memberi kesempatan. Sebelumnya saya ingin bertanya Kak, kalau misal saya mengatakan 2 pertanyaan, apakah diperbolehkan? Boleh. Dokter Riki siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Andre dan juga Dokter Andre dan juga Dokter Riki. Sebelumnya terima kasih Dokter Riki telah memberikan presentasi yang sangat baik. Perkenalkan, saya Azhara Fatrila. Di sini saya dari Divisi Kesehatan. Saya sebelumnya ingin bertanya 2 hal, Dok. Yang pertama, terutama saat kita edukasi, apalagi tentang kesehatan ya. Biasanya kalau misal ke masyarakat gitu kan suka kadang timbul pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak memprediksi sebelumnya gitu ya, Dok. Terus kalau misal apalagi mungkin di sini kan nanti masih banyak mahasiswanya, terus kami juga masih dalam proses belajar. Nah,
mungkin ada nggak tips and trick dari Dokter Ricky untuk ketika kita ditanyai sesuatu namun kita belum bisa menjawab secara pasti gitu, yang bisa istilahnya tetap dilihat kredibel sama masyarakat di sana supaya kita juga tetap dipercaya begitu, Dok. Mungkin itu yang pertama, Dok. Oke. Sering banget sih terjadi, sering banget terjadi. Apalagi kalau misalnya tenaga kesehatan ya, pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat itu sering banget istilahnya abstrak, tidak terduga gitu. Misalkan, dok, saya tuh punya benjolan di bawah mata. Kira-kira ini kanker nggak ya, dok? Gitu. Dok, saya punya benjolan di bawah mata ini kira-kira kalau orang lihat saya ini menular apa enggak ya gitu. Benjolan di bawah mata, istilah orang Jawa itu sebenarnya timbilen ya. Apa ya istilah kalau bahasa kesehatannya adalah hordeolum, misalkan seperti itu. Ada mitos di masyarakat kalau misalkan ada orang yang timbilan di bawah mata tuh jangan dilihat, itu bakalan nular gitu. Istilah seperti itu, kalau teman-teman bisa mengedukasi dengan baik gitu, teman-teman tahu teorinya, tahu gimana patofisiologinya seperti itu, maka teman-teman bisa menjawab dengan public speaking yang bagus. Tapi ada kalanya ketika mereka bertanya, itu teman-teman sama sekali tidak tahu maksudnya apa, sama sekali tidak tahu disease-nya itu apa dan sebagainya, karena namanya manusia ya, meskipun dokter pun itu tidak akan bisa untuk menghafal semua jenis penyakit, semua jenis patofisiologi gitu. Cara yang paling mudah adalah, yang perlu diingat ya, yang adalah pertama, menjelaskan sesuai dengan kapasitas teman-teman. Kapasitas itu maksudnya gimana? Kalau kita sebagai seorang dokter umum, kita sebagai seorang dokter spesialis, dan kita sebagai seorang konsultan, itu adalah sesuatu hal yang berbeda gitu. Seorang dokter umum itu akan menjawab sesuai dengan kapasitasnya. Kalau dokter spesialis akan menjawab sesuai dengan kapasitas yang lebih ke arah mulai dari terapi dan lain sebagainya, seperti itu. Kalau di masyarakat, kalau kita tidak tahu, kita sudah menjelaskan sebisa mungkin, tapi tetap kita tidak tahu, supaya terlihat masih berwibawa, itu yang pertama, kalau sudah menjelaskan, terus habis itu sesuai dengan pengetahuan kita, kapasitas kita, jangan pernah bilang directly kayak, oh maaf, saya tidak tahu itu jawabannya apa. Jangan. Pertama, jelaskan dulu sesuai dengan kapasitas kita. Yang kedua, baik, itu adalah pertanyaan, puji dulu. Baik, itu adalah pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi, sebenarnya penyakit ini adalah penyakit yang jarang sekali ditemui di masyarakat. Seperti itu. Dan penyakit ini adalah penyakit yang sebenarnya itu menjadi kapasitas dokter spesialis. Seperti itu. Yang bisa saya jelaskan sekarang adalah seperti ini. Dan mungkin informasi ke depan akan bisa saya sampaikan ketika kita selesai presentasi. Karena akan panjang lebar seperti itu. Nah, kunci ngeles kayak gini tuh penting karena kita punya waktu untuk belajar di sana gitu. Jangan sampai kita di hadapan masyarakat kita bilang kita tidak tahu. Maaf, saya kurang tahu. Kalau kita udah bilang kita nggak tahu, kita kurang tahu, itu masyarakat akan down, akan nggak apa istilahnya, nggak respect sama kita. Itu ya, itu kalau misalkan di depan masyarakat. Tapi beda lagi kalau misalkan di depannya orang akademisi, itu beda lagi. Di depan orang-orang akademisi, ketika kita tidak tahu dan kita bilang tidak tahu, itu adalah sesuatu yang lumrah, wajar, dan harus dilakukan. Jangan istilahnya sok pintar gitu. Itu akan, dan too much information, itu akan malah menjerumuskan kita. Tapi kalau di masyarakat, kalau bisa ngeles secara halus supaya kita bisa mendapatkan waktu untuk berpikir. Gitu ya. Baik dokter, terima kasih jawabannya sangat membantu. Kemudian untuk izin untuk bertanya yang kedua nggih dok. Mungkin tadi dokter kan menyebutkan jenis komunikasi atau memberi edukasi itu ada 3, yang formal, informal, dan semi formal itu dok. Dan dokter menyarankan kan yang semi formal. Nah, saya sebenarnya ingin tahu dok, untuk yang informal itu apakah kita sama sekali tidak boleh menggunakan informal atau mungkin ada occasion tertentu atau ada tanda-tanda begitu yang kita bisa menggunakan kondisi informal begitu dok. Mungkin itu dok yang kedua. Oke. Jadi tergantung konteksnya juga, tergantung audiensnya juga.
gini, kalau teman-teman mau mengedukasi audiens, yang audiensnya adalah teman-temannya teman-teman gitu. Jadi orang-orang muda yang di sekitar kita, lebih bagus informal. Kenapa? Kalau teman-teman tiba-tiba menggunakan formal ke mereka, mereka akan ketawa gitu. Mereka akan lebih ke arah kayak ngapain sih orang ini gitu, ngapain sih si anak ini gitu. Tapi kalau teman-teman tahu audiensnya adalah orang yang teman-teman kenal, deket, satu umur kayak gitu, nggak apa-apa. Teman-teman menggunakan informal. Tapi kalau teman-teman edukasi ke orang-orang yang baru dikenal, baru tahu, meskipun mereka sama-sama umurnya dengan teman-teman, satu level umur dengan teman-teman, kalau bisa itu semi formal, karena akan lebih mudah untuk menyatu dengan mereka. Tapi kalau teman-teman mengedukasinya itu adalah beliau-beliau yang udah tua, tapi tuanya itu adalah beliau-beliau pejabat misalkan, atau beliau-beliau yang seolah-olah itu punya kedudukan yang tinggi, edukasinya wajib teman-teman berikan dengan hal yang formal seperti itu. Jadi tergantung konteks masyarakatnya, tergantung konteks audiens kita, gitu ya. Oke, baik dokter. Terima kasih banyak atas jawabannya. Sama. Baik, terima kasih untuk Azhara. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi, silakan teman-teman. Oke, silakan Daneta Yasmin. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Dr. Andre telah memberikan kesempatan. Nama saya Daneta, biasa dipanggil Anet. Sebelumnya juga saya mau berterima kasih kepada Dr. Iki yang sudah memberikan presentasi yang kredibel gitu tentang public speaking. Mungkin di sini kalau saya karena dari divisi pendidikan mau tanya studi kasusnya lebih ke pendidikan ya dokter. Jadi tadi kan sempat rapat juga. Terus di situ yang jadi problematika yang udah dibahas adalah kalau rata-rata masyarakat di Desa Timbanu itu masih buta aksara atau istilahnya kemampuan literasinya masih kurang. Nah, terus setelah ada survei dari fasilitatornya juga, kira-kira dalam rentang usia yang dewasa 25 tahun ke atas itu kan juga termasuk dari yang problematika itu tadi gitu. Nah, mungkin di sini pertanyaan saya adalah gimana caranya kita mengedukasi masyarakat yang usia dewasa ini yang 25 tahun ke atas, kita maksudnya buat mengedukasi, tapi tanpa ada kayak rasa dari mereka, oh ini ngerendahin kita karena nggak punya kemampuan baca tulis seperti ini. Gimana ya dokter? Itu aja. Terima kasih. Sama-sama. Punya pengalaman ini nggak? Ngobrol sama teman-teman yang buta aksara, terus habis itu punya pengalaman ini nggak sebelumnya? Siapa tadi namanya? Daneta, benar nggak? Panggilnya siapa? Anet. Danet punya pengalaman buat ngobrol sama teman-teman buta aksara nggak? Kalau sebelumnya sih belum pernah ya dokter. Belum pernah. Jadi gini, kalau misalkan ngobrol sama teman-teman yang buta aksara, sebisa mungkin jangan menggunakan bahasa yang tinggi gitu, bahasa yang pinter banget. Itu mereka akan cenderung kayak apaan sih kayak gitu. Minimum ketika mereka bisa bahasa Indonesia, jangan menggunakan bahasa Indonesia yang advance gitu. Contohnya, mungkin teman-teman udah pernah dengar istilah kayak luring, daring kayak gitu. Itu adalah sesuatu yang juga advance untuk mereka gitu. Gunakan bahasa-bahasa yang simple. Kalau teman-teman mau edukasi teman-teman yang buta aksara, kunci utama adalah menggunakan bahasa-bahasa yang simple. Jangan kelihatan teman-teman menggurui atau teman-teman kayak seolah show off, teman-teman paling pinter di sana. Kalau teman-teman butuh media, medianya berarti bukan media presentasi, bukan media sejenis kayak tulisan-tulisan seperti itu. Tapi media yang lebih ke arah chart. Jadi misalkan gambar-gambar. Terus habis itu edukasi-edukasinya lebih ke arah
tingkah laku, praktek, workshop, seperti itu. Workshop yang bukan, istilahnya bukan dengan PowerPoint ya, tapi literally dengan melakukan sesuatu. Contohnya, kalau bidang kesehatan ada 7 langkah cuci tangan, kayak gitu. Atau gimana caranya untuk membersihkan, misalkan gosok gigi, membersihkan gigi dengan baik yang benar. Itu misalkan. Itu adalah sesuatu edukasi yang praktek. Kalau misalkan yang bukan kesehatan, contoh pendidikan atau edukasinya, ketika teman-teman ingin untuk mengajari membaca tulis misalkan, membaca tulis. Pertama menggunakan bahasa yang simpel itu tetap. Menggunakan bahasa yang simpel tetap. Yang kedua, kalau teman-teman menggunakan huruf-huruf, itu beri contoh langsung gambarnya. Misalkan A untuk apel, seperti itu. Kayak anak-anak gitu. Tapi jangan sampai istilahnya bahasanya teman-teman itu merendahkan mereka. Gitu. Jadi yang pertama, tipsnya kalau boleh dirangkum adalah menggunakan bahasa yang sederhana. Yang kedua, chart atau gambar-gambar dibandingkan dengan tulisan-tulisan. Dan yang ketiga, kalau bisa, sebisa mungkin, itu adalah lebih ke arah praktek edukasinya, bukan presentasi. Gitu ya, Danet. Terus hati-hati juga, kalau misalkan beliau-beliaunya udah tua-tua seperti itu, tergantung daerah sih. Kalau dari pengalamanku, ada beberapa etnik itu yang ketika mereka buta huruf, mereka diajari, mereka itu akan lebih ke arah nggih gitu, kayak nggih, iya, seperti itu. Biasanya etnik-etnik Jawa seperti itu. Tapi ada juga beberapa etnik yang mereka itu cenderung keras gitu. Dibilang ketika kita coba untuk menasihati, mereka akan lebih ke arah kayak kok anak muda nasihatin orang tua gitu. Jadi harus hati-hati, tahu dulu backgroundnya mereka, gitu ya. Oke, terima kasih dokter. Mungkin mau respon sedikit ya dokter. Maksudnya tadi yang kayak kalau huruf itu ada gambarnya kan, maksudnya kan kita pakai bahasa yang simpel gitu ya, tapi nggak semua kalimat yang kita sampaikan kayak harus ada gambarnya gitu kan. Itu Betul. kayak kurang paham gitu gimana metodenya gitu ya. Mungkin kayak dokter bisa kasih contoh. Oke. Contoh yang nyata adalah ketika teman-teman ingin meminta mereka habis BAB, habis BAK, buang air kecil, buang air besar, harap cuci tangan. Kalau teman-teman naruh tulisan setelah buang air besar, setelah buang air kecil, cuci tangan di depannya toilet, itu mereka kan susah karena mereka buta aksara seperti itu. Tapi ketika teman-teman ngasih gambar di sana, ada gambarnya toilet gitu, terus panah, cuci tangan, mereka kan lebih paham seperti itu. Itu adalah contoh simpel yang paling gampang diterapkan. Oke, terima kasih dokter sudah menjawab. Sama-sama. Baik, terima kasih pada Anet atas pertanyaannya dan terima kasih pada Dr. Iki atas jawabannya. Mungkin satu lagi pertanyaan terakhir sebelum mungkin kita sharing-sharing sedikit, kecil gitu, atau mungkin sebelum kita close dari pembekalan kesehatan ini, boleh banget dari mungkin teman-teman divisi kesehatan maupun divisi yang lainnya, silakan. Ada? Oke, mungkin kalau nggak ada sih dok, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan terakhir dok sebelum di close gitu. Gimana sih dok yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa-mahasiswi gitu, ketika kita diperhadapkan dalam situasi yang kita introvert nih, kita biasanya nggak bisa ngomong gitu, kita nggak biasanya untuk sharing gitu. Tapi kita di sini pengen gitu punya niat ikut kegiatan sosial misalnya kayak TC Indonesia gitu kan, ataupun komunitas-komunitas lain gitu. Hal apa yang harus kita persiapkan dalam memompa komunikasi kita? Tadi kan dokter mungkin dalam PPT sudah dijelaskan bahwa kita harus berlatih gitu loh. Tapi kalau misalnya kita udah tes nih di personality test yang 16 itu dok, kita ternyata introvert nih. Aduh, aku introvert, aku nggak bisa komunikasi banyak nih kan.
atau kayak gue introvert nih, gue nggak bisa kayak lo aja gitu kan. Jadi kira-kira apa yang harus kita lakukan, Dok? Sedangkan misalnya kita kan berkelompok ya, otomatis kan akan dilihat dari teman yang lain gitu. Ih, orang itu begitu banget ya gitu. Apa yang harus kita lakukan sih, Dok, untuk menanggulangi ataupun untuk mengatasi hal-hal seperti itu? Terima kasih, Dok. Oke, Dok, terima kasih. Jadi masalah introvert, masalah extrovert itu sebenarnya tidak menghalangi seseorang untuk bisa public speaking, tidak menghalangi seseorang untuk bisa show off. Banyak kok teman-teman yang bisa jadi public figure padahal mereka itu introvert banget, itu banyak gitu. Dan itu semua bukan menjadi penghalang yang utama. Yang paling bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman merasa introvert terus teman-teman nggak percaya diri seperti itu, kalau tips dari aku pribadi adalah paksakan diri. Paksakan diri maksudnya adalah gini. Jadi paksakan diri adalah ketika teman-teman nanti berada pada istilahnya apa ya, komunitas di mana teman-teman harus tampil di sana, teman-teman harus bisa untuk memaksakan diri sendiri tampil. Jangan selalu kayak push, kalau ada dia ngapain harus gua gitu. Kalau ada lu ngapain harus gua di belakang aja, di belakang panggung aja. Kalau teman-teman berpikiran seperti itu terus-menerus, maka teman-teman nggak akan bisa berkembang. Yang paling gampang ialah mempush diri sendiri. Coba kalau seandainya audiensnya sangat kecil gitu, misalkan mulai dari 5 orang dulu atau 10 orang dulu, teman-teman push diri sendiri untuk ngobrol di situ, untuk tampil di situ. Dari hal yang kecil, dari 5 orang, 10 orang, kalau teman-teman terbiasa, nanti teman-teman akan gampang untuk ngobrol di audiens yang lebih besar, 50 orang, 100 orang, dan sebagainya. Jangan overthinking juga. Kadang ada beberapa orang yang ketika mereka ngobrol pada forum yang kecil itu, opini mereka dikandaskan dengan gampang gitu, dan mereka udah nyerah gitu. Mereka udah kayak, aduh, yaudah deh, lain kali aku nggak bakal ngomong kayak gini lagi. Itu ada. Kalau mental teman-teman kayak gitu, ya teman-teman nggak akan bisa berkembang. Hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang wajar. Dan orang yang sukses adalah orang yang bisa menanggulangi hal-hal seperti itu. Hal kecil kayak gitu, itu sesuatu yang bisa membuat teman-teman terus berkembang. Kalau teman-teman introvert, paksakan diri ketika menghadapi suatu halangan, kritikan dari orang lain yang pedes ke teman-teman, jangan didengerin. Paksakan diri lagi. Kemudian ikuti alur lagi. Ambil kesempatan di mana teman-teman bisa tampil. Sekali, 2 kali, 3 kali, mulai dari hal yang kecil, mulai dari 5 orang, 10 orang, 50 orang, 100 orang, teman-teman nantinya akan bisa tampil di hadapan beribu-ribu orang, dan teman-teman bisa membuktikan diri teman-teman bahwa teman-teman itu bisa sebenarnya untuk public speaking. Gitu. Itu pengalaman pribadi sih ya. Itu tips dari aku pribadi. Karena aku sendiri dulu juga istilahnya apa ya? Nggak pintar ngobrol. Dulu aku tipe-tipe orang yang istilahnya apa ya? Kalau ada orang yang bisa, ngapain harus gua gitu. Kalau ada teman gue yang pintar ngomong, ya udah ngapain harus gua gitu. Tapi semakin ke depan kita kan semakin kerasa sih, kayak orang-orang yang pintar buat public speaking, orang-orang yang pintar untuk tampil ke depan, mereka akan mendapatkan lebih banyak kesempatan daripada orang-orang yang cuma diem dan submisif di belakang. Itu yang perlu teman-teman tahu. Jadi paksakan diri, ambil selalu kesempatan kalau ada. Oke, terima kasih banyak dokter atas kesempatannya. Mungkin ada lagi yang mau tanyakan sebelum kita tutup, ataupun nanti closing statement dari Dr. Ricky sendiri. Ada mungkin dari teman-teman? Dipersilahkan kalau ada. Oke, sambil menunggu, gimana nih dok kabarnya di Jepang? Sekarang jam berapa dok di Jepang? Sekarang jam 11 malam. Ini masih di lab sih. Ini lagi di lab. Ini sama teman-teman ya. Rame ya sama teman-teman. Iya. Rencananya tahun ini balik ke Indonesia dok? Semoga ya udah lebih dari 2 tahun nggak balik ke Indonesia. Semoga bisa liburan tahun ini. Kalau di sini tuh normalnya itu 4 tahun kan. Kalau 4 tahun itu berarti normalnya tuh lulusnya adalah Oktober 2023 gitu. Dan sampai sekarang pun masih belum ada
bahasan kayak pulang buat liburan karena kemarin pandemi. Ya aku sih pinginnya semoga tahun ini bisa, tahun ini atau Maret tahun depan bisa lulus, jadi nggak sampai 4 tahun banget gitu. Cuman ya kalau misalkan masalah poin, masalah bisa apa enggak itu alhamdulillah udah bisa, tapi kalau misalkan masalah diizinin apa enggak itu yang masih belum tahu. Doain aja ya teman-teman. Oke, memang salah satu putra kebanggaan Indonesia, yaitu Dokter Riki ini sendiri kan. Dokter Riki ini juga. enggak, kalau saya mah hanya remah rengginang. Dok. Tenang. Jadi terima kasih banyak buat Dokter Riki yang sudah menyempatkan waktu mengisi ketika memang masih dalam kesibukannya. Mungkin sebelumnya teman-teman, ketika saya menghubungi Dokter Riki langsung, beliau pun sebenarnya banyak sekali pertimbangan gitu, dan saya sangat berterima kasih banyak buat Dokter Riki yang sudah menyempatkan di komunitas ini berbagi. Semoga kita doakan teman-teman juga untuk Dokter Riki supaya apapun yang dilakukan itu diselesaikan dengan baik dan bisa dapat balik ke Indonesia untuk memberikan dampak yang positif bagi generasi muda. Oke, amin. Kalau gitu mungkin last statement dari Dokter Riki, silakan Dok. Oke. Terima kasih buat teman-teman di ATC, terima kasih buat Dr. Andre, teman-teman semua yang ada di sini dan udah bergabung di sini atas kesempatannya. Last statement dari aku, kalau seandainya teman-teman ingin untuk belajar public speaking, teman-teman ingin untuk mengedukasi masyarakat, kalau teman-teman tidak memulai dari sekarang, tidak memulai dari diri sendiri, tidak mulai dari hal yang kecil kayak gini, maka ke depan teman-teman nggak akan bisa berkembang. Jadi gunakanlah kesempatan yang ada di IATC ini dengan baik. Teman-teman nantinya ketika berada di sana bisa mengedukasi masyarakat dan bisa mengasah public skill teman-teman. Gitu ya. Oke. Oke, terima kasih baik Dokter Riki atas kesempatannya. Saya ucapkan selamat malam. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah hadir. Sehat selalu kita. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan karena COVID masih ada. Terima kasih Dokter Riki. Terima kasih buat teman-teman semua. Saya Andre. Kalau misalnya saya ada salah kata ataupun salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Jangan lupa diisi absennya di kolom chat ya teman-teman. Oleh karena itu, terima kasih buat teman-teman semua. Sampai jumpa besok di pembekalan terakhir oleh IATC Indonesia. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih semua. Selamat malam.